Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Agustira, NPM saya 23150300192 dari 3F. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu penelitian bab 1 sampai bab 3. Untuk penelitian kali ini saya berfokus pada kualitas tidur, tingkat stres, dan pola makan, dan performa atlet pelajar. Untuk selanjutnya bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk yang pertama ada latar belakang. Di dalam latar belakang saya terdapat fenomena, yaitu minimnya kesadaran atlet mengenai kemampuan self-regulation atau pengaturan diri. Selanjutnya ada gap dan masalah penelitian. Penanganan masalah performa atlet pelajar belum optimal, dengan fokus hanya pada aspek fisik dan aspek psikologis seperti stres dan kualitas tidur sering diabaikan. Untuk novelty atau keberharuan dari penelitian kali ini adalah menggabungkan ketiga variabel secara simultan dan menggunakan mix method dengan sampel atlet pelajar SMA di Kota Blitar. Untuk urgensi dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan di ilmu keolahragaan dan kesadaran akan kesehatan mental, dan meningkatkan performa atlet pelajar, memberikan wawasan bagi para pelatih, dan meningkatkan value sekolah. Untuk yang kedua ada rumusan masalah. Jadi diketahui ini saya menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel tidak bebas. Untuk kualitas tidur adalah X1, tingkat stres X2, pola makan X3, dan performa atlet Y. Yang pertama adalah adakah pengaruh variabel X secara individu dan simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, bagaimana pemahaman dan persepsi atlet terhadap variabel X dengan performa mereka. Untuk tujuan penelitian menjawab semua rumusan masalah. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh variabel X secara individu dan simultan terhadap variabel Y. Kemudian menggali pemahaman dan persepsi atlet terhadap variabel X dengan performa mereka. Untuk manfaat penelitian, dari teoritisnya memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu psikologi olahraga dan ilmu kesehatan remaja, khususnya mengenai hubungan kompleks antara tingkat stres, kualitas tidur, pola makan, dan performa atlet pelajar. Untuk praktis sendiri, bagi atlet, pelajar, pelatih, sekolah, dan lembaga pembinaan olahraga di Kota Blitar, dengan pemahaman yang lebih baik agar dapat merancang program latihan yang lebih optimal dan mempertimbangkan aspek psikologis dan fisiologis atlet. Untuk batasan masalah ada di batasan topik, yaitu hanya fokus pada hubungan antara X1, X2, X3, dan Y dengan pemahaman subjek. Yang kedua, subjek dan objek atlet pelajar dan variabel X1, X2, X3, dan Y. Untuk waktu dan lokasi tahun 2026, periode tertentu, dan berlokasi di beberapa SMA sederajat di Kota Blitar. Untuk aspek yang diteliti adalah hubungan pengaruh variabel X1, X2, X3, dan Y, dan pemahaman subjek. Untuk aspek yang tidak diteliti adalah tidak mengkaji variabel lain yang berpotensi memengaruhi performa atlet. Untuk bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Dalam penelitian saya, yaitu yang pertama ada tingkat stres. Stres merupakan hasil interaksi dinamis antara individu dan lingkungan melalui serangkaian appraisal kognitif menurut Lazarus dan Volkmann 1984. Ada lagi instrumen tingkat stres menggunakan Perceived Stress Scale atau PSS 10, yaitu adalah kuesioner dengan 10 pertanyaan.
dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Untuk model teoritisnya adalah transactional model of stress and coping menurut Lazarus dan Coleman 1984. Untuk selanjutnya ada kualitas tidur. Tidur merupakan proses biologis fundamental yang memainkan peran sentral dalam pemulihan fisik, konsolidasi kognitif, dan stabilitas emosional. Untuk instrumennya adalah Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI yang menilai kualitas tidur subjektif responden. Untuk model teoritisnya adalah model Sleep Wake and Regulation. Terus selanjutnya ada pola makan. Pola makan merujuk pada susunan jenis, jumlah, frekuensi, jadwal, dan kualitas makanan yang dikonsumsi secara berulang dan mencerminkan perilaku gizi jangka panjang menurut Gibney et al. 2009. Untuk instrumennya adalah Food Frequency Questionnaire atau FFQ yang telah dimodifikasi sesuai karakteristik atlet pelajar. Untuk model teoritis yang dipakai adalah Energy Balance Model. Yang terakhir ada performa atlet. Performa merupakan hasil adaptasi fisiologis terhadap stimulus latihan yang terstruktur menurut Bompa dan Buzikel 2019. Untuk instrumennya menggunakan Multi-State Fitness Test atau BIP test menggunakan indikator objektif daya tahan fisik. Untuk model teoritis yang relevan adalah model Stress Recovery and Balance menurut Kelman 2010. Untuk selanjutnya ada penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Untuk penelitian terdahulu saya mencantumkan satu di PPT saya, yaitu menurut Mulyadi dan Prakoso 2020, Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga Indonesia. Untuk hasil utama penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan antara kualitas tidur dan stres akademik pada atlet pelajar. Untuk durasi dan kualitas tidur yang rendah meningkatkan tingkat stres akademik. Peningkatan stres berdampak langsung pada penurunan konsentrasi saat latihan. Untuk pola tidur yang tidak konsisten menyebabkan kelelahan fisiologis sehingga kapasitas aerobik dan fokus latihan menurun. Untuk kerangka berpikir, ini adalah kerangka berpikir saya. Tingkat stres, kualitas tidur, pola makan akan mempengaruhi performa atlet pelajar. Untuk performa atlet pelajar adalah daya tahan fisik yang dites melalui BIP test level. Yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Saya menggunakan pendekatan mixed method dengan desain sequential explanatory, yaitu kuantitatif terlebih dahulu, lalu menggunakan kualitatif dengan tahap cross sectional, yaitu pengambilan data pada satu waktu tertentu tanpa memanipulasi variabel. Untuk definisi operasional variabel, yaitu stres atau X1 tekanan akademik, latihan, kompetisi, dan kelelahan mental. Untuk kualitas tidur atau X2, durasi, latensi, efisiensi, dan gangguan tidur. Untuk pola makan atau S3, frekuensi makan, energi, makronutrients, dan waktu makan. Yang terakhir, performa atlet Y, daya tahan, kesiapan fisik, dan konsistensi performa. Semua variabel diukur secara objektif dan terstandar. Untuk selanjutnya ada alat, bahan, dan instrumen. Stress Scale atau PSS. Kualitas tidur, Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI. Pola makan yaitu menggunakan Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Performa atlet
menggunakan Physical Performance Questionnaire atau PPQ versi modifikasi. Lalu ada Multi-Stage Fitness Test atau FIT Test dan observasi pelatih. Untuk instrumennya nanti akan diuji validitas dan realitas. Untuk populasi dan sampel, populasi atlet pelajar SMA di Kota Blitar. Untuk teknik sampling menggunakan proportive sampling. Jumlah sampel kuantitatif 50 atlet dan informan kualitatif 6-10 atlet berdasarkan variasi skor. Sampel dipilih sesuai kriteria inklusi penelitian. Untuk prosedur penelitian, yang pertama ada perizinan dan uji coba instrumen. Yang kedua, pengumpulan data kuantitatif. Lalu ada analisis statistik menggunakan regresi dan pemilihan informan kualitatif. Lalu wawancara dengan integrasi dan interpretasi data. Untuk tempat dan waktu, lokasi berada di SMA di Kota Blitar. Untuk kriteria sekolah memiliki pembinaan atlet. Untuk waktu, maaf ya, ini tertera 2025. Untuk waktu Maret sampai Juni 2026. Untuk persiapan pengumpulan data, analisis dan pelaporan disesuaikan kalender akademik dan latihan atlet. Lalu ada teknik analisis data. Untuk kuantitatif akan dilakukan statistik deskriptif. Lalu ada regresi linear berganda. Lalu uji asumsi klasik. Ada software SPSS. Untuk kualitatif analisis tematik menurut Mies dan Huberman. Ada reduksi penyajian kesimpulan dan integrasi, yaitu joint display dan analisis naratif. Untuk kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode segmental explanatory untuk menganalisis hubungan stres, kualitas tidur, dan pola makan terhadap performa atlet. Pendekatan ini memungkinkan temuan yang objektif, mendalam, dan aplikatif bagi pembinaan atlet pelajar. Penelitian ini mempunyai kekurangan karena masih belum menyebutkan secara spesifik sekolah mana yang diteliti dan cabang mana saja yang akan diteliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.